Ya, selamat malam. Shalom, Shalom, Mbak selamat Marisa. malam semuanya. Ya, Shalom. apa kabar? Puji Tuhan baik. Bapak sehat, Ya, Pak? Amin. sehat karena Amin. Tuhan Tuhan Yesus, ya. berkati. Tuhan berkati. Bukan karena pakai masker, ya. Pakai masker itu hanya sekedar protokol kesehatan. Betul, Tapi sehat itu karena Tuhan Yesus, karena Tuhan hidup baik. manusia di tangan Tuhan, ya. Betul. Banyak orang yang sudah berjaga-jaga juga pakai masker, yang sudah vaksin, tapi kalau Tuhan berbicara lain, ya lewat juga. Tapi Betul. kalau kita ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan, Karena ya. kemurahan Mbak Tuhan. Marisa, seperti itu juga atau bagaimana nih? Ya, begitu. Karena saya Ya, merasakan kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup saya percaya. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kabulkan saya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang kekal, amin. Bapa yang Ya, setia. Pada ya. Matius pasal 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerima. Haleluya. Amin. Nah, terus Ya, andalkan Tuhan. Saya percaya ya. kuasa dinyatakan. Luar biasa, ya. Inilah ciri-ciri kalau orang mengalami Tuhan. Oh, Jadi haleluya. ada buktinya, ada fakta, ya, tidak bisa dibantah. Mbak Betul. Marisa ini adalah seorang pembenci Tuhan Yesus yang luar biasa, ya. Dia dari keyakinan yang sangat fanatik Betul. dan kehidupannya sering sekali menghina tentang Tuhan Yesus. Nah, itu yang saya katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia. Kalau setan itu rajanya kejahatan. Betul. Jadi dia menghadirkan kebencian di dalam hati manusia supaya manusia itu saling membenci bahkan saling membunuh. Karena memang tujuan setan itu untuk mematikan semua manusia yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa setan itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, itu sebabnya manusia kalau sudah dikuasai setan, maka manusia tidak segan-segan untuk menghabisi orang lain, untuk membunuh orang lain karena memang setan itu haus darah. Nah, bagaimana Tuhan Yesus begitu baik sekalipun Mbak Marisa dulu sangat membenci dan tidak mengakui Tuhan, tetapi Tuhan dengan kasih-Nya datang mengubahkan kehidupannya. Amin. Oke, saya tidak perlu Amin. lama-lama lagi karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau akan menceritakan secara langsung apa yang terjadi dengan kehidupan beliau, dimulai dari latar belakang dulu. Oke, Mbak Marisa, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan, Mbak Marisa. Shalom semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk saya bersaksi di channel Bapak Yusuf Manubulu. Haleluya Tuhan. Izinkan saya untuk bersaksi ya Tuhan. Biarkanlah orang yang melihat kesaksianku ya Tuhan. Diberkati ya Tuhan. Berikanlah hikmat di dalam kesaksianku. Karena aku percaya Tuhan bekerja. Amin. Oke teman-teman. Tidak lama lagi saya akan bersaksi ya. Ya. Awal mula saya itu adalah berlatar belakang beragama Islam. Saya juga dibesarkan di keluarga Islam. Ya teman-teman, saya tidak berpikir akan menjadi seorang Kristen atau seorang yang mengikuti Tuhan, mengikuti teladan Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak berpikir seperti itu, karena memang tidak ada celah untuk belajar. Oh teman-teman, saya ini adalah anak pertama dari almarhum mama saya dan almarhum papa saya. Saya berdua bersaudara. Saya dilahirkan beragama Islam dan keluarga saya pun beragama Islam. Lingkungan saya pun beragama Islam. Dan di situ saya merasakan, oh, lingkungan saya karena saya Islam, saya nggak pernah tahu apa itu kekristenan, siapa itu Tuhan Yesus. Dan ketika itu saya kehilangan sosok papa saya karena itu papa angkat saya. Dan ketika papa saya yang asli itu, dia itu sudah pergi meninggalkan saya ketika saya masih di kandungan mama saya. Dan sampai sekarang pun mungkin saya apa ya jauh lah dari kata dekat dengan papa karena memang dari kecil saya sudah tidak bersama papa saya dan almarhum ayah angkat saya juga sudah meninggal. Dan saya itu anak broken home teman-teman ya. Jadi saya itu hidup di dalam keluarga yang kurang harmonis.
keluarga yang mungkin keras, dan saya pun hidup dalam kekurangan yang memang saya dibesarkan oleh orang tua tunggal, yaitu mama saya. Dan pada saat itu mama saya, karena dia janda, jadi dia tuh berangkat ke luar negeri, yaitu ke Arab Saudi, teman-teman ya. Di situ dia itu meninggalkan saya dan adik saya. Dan saya diurus oleh nenek saya dan kakek saya. Kakek saya pun orang yang beragamanya taat banget ya. Saya tiap sore, saya disuruh ngaji, disuruh sholat. Saya bilang, saya nggak mau. Saya dipukul sama nenek saya. Kalau kamu nggak ngaji, kamu bakal jadi kafir, katanya. Kamu mau jadi apa? Kamu nggak mau ngaji. Karena saya waktu itu nggak percaya diri, karena saya sering dibully sama teman-teman saya. Katanya, kamu nggak punya bapak, kamu anak haram, katanya gitu. Jadi saya tuh nggak mau, apa namanya, nggak mau ngaji lagi, karena teman saya memang sering ngebully saya. Terus saya bilang, saya nggak mau ngaji dengan alasan saya bertemu jin di musola. Nenek saya, udah jangan alasan, kata nenek saya. Dan saya dipukulin di situ. Dan kebetulan didikan nenek saya itu memang keras sekali, karena memang zaman dulu itu didikannya seperti itu, keras ya, mendidik seorang anak itu keras banget. Dan pada saat itu saya bersekolah, masuk SD. Masuk SD saya juga sering dibully lagi, katanya, kamu nggak punya bapak, katanya gitu. Kata aku bilang, aku punya bapak, tapi bapakku nikah lagi, aku bilang begitu. Dan bilang aja nggak punya bapak. Sering diledekin nggak punya bapak, teman-teman. Dan terus saya masuk SMP dengan, ya, dengan kondisi yang mungkin, apa ya namanya, terus kekurangan, apa ya namanya, orang nggak punya lah, teman-teman ya, istilahnya saya hidup dengan orang yang sudah renta. Sekolah dengan teman-teman saya, melihat mereka itu kadang-kadang iri gitu loh. Iri itu, mereka itu punya orang tua yang baik-baik banget gitu. Aku paling sedih itu setahun sekali, teman-teman, kalau ngambil rapot. Kalau ngambil rapot, dalam hati saya, loh, kok saya nggak, ada orang tua ya, mereka kok punya gitu loh, lengkap gitu. Sedangkan saya punya mama aja. Mama juga di luar negeri, di Arab gitu. Saya kangen sama mama, aku bilang, ngambil rapot aja nggak ada yang ngambilin, teman-teman. Sampai guru saya bilang, orang tua kamu kemana? Kamu kok nggak ada yang ngambil rapot, katanya gitu. Dan terus berjalannya waktu, saya masuk SMA. SMK swasta. Di SMK Muhammadiyah Ciledug. Kata nenek saya, kamu masuknya ke SMK Muhammadiyah Ciledug. Di sana sekolahnya itu ada pelajaran Islamnya, katanya gitu. Kata saya, udah, karena saya memang beragama Islam, saya juga, apa ya namanya, masuknya ke situ. Karena saya, apa namanya, berhijab pada saat itu, teman-teman. Dan saya masuk ke Muhammadiyah Ciledug. Kan kalau apa namanya, kalau sekolah swasta itu kan banyak banget biaya ya, istilahnya ada SPP gitu. SPP-nya juga lumayan besar. Karena saya posisi sekolah juga pas-pasan gitu. Tapi saya kalau nggak sekolah nanti gimana? Nanti kalau lulus sekolah saya kan bisa kerja gitu. Entah itu ke pabrik, entah itu kemana. Saya itu optimis. Nenek saya juga menyuruh saya untuk, yaudah kamu sekolah aja. Tapi saya mikir, "Hmm, masa sih saya sekolah gitu kan? Orang tua saya juga nggak mampu. Apalagi sekolah SMA itu banyak banget kegiatan-kegiatan, pembayaran-pembayaran." Dan saya, apa namanya, sekolah di situ, saya masuk, betul, yang diajarin itu tentang Islam, dan ada juga apa namanya, materi-materi lain gitu. Dan pas masuk ke SMA 2 saya tuh merasa, duh, saya nggak sanggup nih kalau diterusin. Kata kata nenek saya, kamu harus semangat, jangan patah semangat, katanya. Kamu punya masa depan. Kata saya dalam hati, masa depan gimana? Tapi kan kayak gini, maksudnya keadaan saya yang nggak memungkinkan karena biaya gitu loh. Apalagi saya setiap berangkat sekolah itu nggak punya motor, teman-teman. Jadi saya harus naik angkot. Kan kadang-kadang kesiangan gitu. Pada saat itu, puji Tuhan, saya dengan teman saya tuh ke salon. Saya tuh nganter teman saya sambung rambut. Saya kan suka nyanyi. Saya tuh nyanyi, teman-teman, di salon. Nyanyi biasa lah, lip sync gitu. Terus ada cowok di situ. Itu tuh melodi gitu loh.
kayak apa ya, di melodi itu yang gitar itu loh teman-teman, dia itu yang apa ya, pemusik gitulah, pemusik gitu. Kamu suaranya enak juga kata dia gitu. Oh masa, aku bilang iya kamu suaranya enak katanya. Mau nggak kamu nanti manggung? Hah, manggung di mana? Saya kaget, saya bukan penyanyi. Nanti aku ajarin, toh kamu, yang penting kamu manggung aja. Tanggal berapa? Saya bilang begitu. Kata dia, tanggal 6. Waktu itu tanggal 6 itu lupa saya bulan berapa, tapi itu selesai Idul Fitri. Biasanya kan kalau Idul Fitri itu kan banyak job nyanyi. Mungkin kekurangan penyanyi. Nah, pada saat itu dia bilang, "Ya udah, aku minta nomor HP kamu." Saya tuh antara iya dan enggak gitu loh. Kalau kalau enggak, saya berarti nolak rezeki. Kalau iya, saya kan bukan penyanyi gitu kan, bingung juga. Tapi Tuhan itu memberikan solution di mana saya ada kesempatan untuk cari rezeki ya teman-temannya, biar bisa lanjut sekolah gitu. Dan pada saat itu saya minjem baju teman-teman ke teman saya, dia penyanyi. Aku bilang namanya tuh Dewi. Aku bilang, Dew, boleh nggak aku minjem baju kamu? Buat apa? Aku mau nyanyi. Emang kamu bisa nyanyi? Ya bisa, aku bilang. Tapi sewa ya. Kata, hah? Sewa berapa? Aku bilang. Ya udah deh, 50.000 aja. Pada saat itu tuh 50.000 tuh besar banget teman-teman ya, karena bayaran penyanyi juga cuma 300.000. Tapi nggak apa-apa deh, aku bilang. Karena saya parno ya, saya nggak biasa manggung. Saya naik ke panggung pakai bajunya seksi banget teman-teman, dan sepatunya juga sepatu yang bener-bener tinggi gitu. Saya bilang, ah masa sih? Saya kan berlatar berlatar berkerudung ya, saya tuh berkerudung teman-teman. Sekolah saya juga berkerudung gitu. Dan ketika saya jadi penyanyi, otomatis kerudungnya dicopot dong. Aku pakai baju seksi banget. Aku bilang, masa sih aku kayak gini? Tapi nenekku nggak tahu pada saat itu aku manggung, nenekku nggak tahu. Aku bilangnya les, aku bilang pulangnya agak sorean ya, aku bilang. Nah pada saat itu saya nyanyi, nyanyi pun saya cuma bisa 2 lagu teman-teman. Tapi Tuhan kasih jalan untuk saya biar saya itu sekolah. Dan di situ saya merasa, oh yaudah deh nggak apa-apa. Saya bilang saya cuma bisa 2 lagu. Lagu apa katanya? Judulnya apa gitu? Bulu Bebek sama Jangan Asem. Itu lagu lagu Jawa Barat teman-teman, lagu Cirebonan. Saya ketawa kalau ingat. Katanya, yaudah nggak apa-apa deh katanya gitu. Nggak apa-apa daripada nggak ada penyanyi katanya gitu. Oke deh aku bilang. Nah saya itu maju. Saya gemetar teman-teman. Ini tangan basah semua. Tapi saya mikir, kalau saya sekarang nggak nyanyi, nggak dapet duit dong. Nanti sekolah saya gimana gitu. Ya udah deh, aku nyanyi. Ya nyanyinya juga pals banget teman-teman karena belum paham intro gitu ya. Udahlah, yang penting nyanyi aja. Saya tuh udah selesai. Kok dalam hati saya, kok nggak ada yang nyawer gitu. Kok yang lain banyak yang nyawer. Aku tuh aku tuh bingung gitu, apa gara-gara suara saya nggak enak gitu ya. Saya tuh nggak percaya diri. Saya bilang, nanti malam saya nggak nyanyi deh. Kenapa saya nggak bisa nyanyi? Aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa ya, ikut aja udah, yang penting kamu ikut aja gitu. Ya udah deh, aku pas gitu bagi saweran kan, kalau siang itu bagi saweran. Saya kaget, hah, dapat duit. Aku bilang, ini bayaran saya, belum, nanti malam dibayar, ini baru saweran katanya gitu. Oh ya udah, saya pulang ya, aku bilang. Udah selesai acara saya pulang. Kata nenek saya, kamu kok pulangnya sore banget? Habis kemana? Aku ya bohong gitu ya. Maaf nih, aku bilang aku ada tugas sekolah. Katanya, ya udah, sana mandi, istirahat. Jangan dibiasain kayak gitu. Katanya, kamu tuh cewek. Kalau pulang tuh jangan jangan apa namanya, jangan malam-malam katanya. Aku tuh dianterin waktu itu sama teman saya pemusik itu, tapi dianterinnya juga sampai jalan karena kan saya belum punya motor. Pada malam itu saya izin sama nenek saya, Nek, saya mau nyanyi. Nyanyi di mana? Katanya gitu. Ada aja kamu. Saya itu ada job. Maaf ya aku bohong. Waktu sore itu saya tuh nyanyi. Aku bilang, nyanyi di mana? Di daerah Gebang. Aku bilang, nanti malam saya pulang dapat duit gini-gini. Saya cerita keluh kesah saya. Kalau saya nggak kerja, nanti gimana beres PP? Ya udah, nenek saya tuh ngizinin. Saya diantar sama wawa saya, itu uwak saya, anaknya nenek saya yang pertama. Saya dianterin. Ya, yang penting berangkat lah katanya gitu. Meskipun saya nggak nyanyi, yang penting berangkat, ikut-ikutan aja gitu. Saya tuh seneng banget teman-teman dapat uang. Di situ saya bangga banget kayak, ya, aku bisa nyari nyari duit gitu. Dan di situ lambat laun saya kenal dengan pemusik, dengan penyanyi, job saya banyak. Saya tuh bisa beli motor teman-teman, bisa beli motor spesi warna putih, dulu saya bangga banget. Aku bilang gitu. Saya sekolah tuh pakai motor. Tapi saya sering dihina sama teman-teman saya, bilang gini, kamu itu katanya kalau nggak berangkat sekolah tuh kemana sih, kata teman saya gitu. Saya tuh nggak bilang kalau saya tuh nyanyi, nggak bilang teman-teman. Dipikir teman saya itu bolos. Padahal saya nggak bolos. Nah di situ eh,
Terus saya lulus sekolah, puji Tuhan saya lulus sekolah. Saya tuh ada kenalan yaitu suami saya, teman-teman itu baik banget sama saya. Saya juga umurnya masih belia waktu itu 18 tahun lebih lah. Pada saat itu dia tuh bilang, aku tuh suka banget loh sama kamu, aku pengen nikahin kamu. Biasalah anak-anak muda pacaran gimana ya. Dan di situ saya merasa, oh iya ya, saya ini kan kurang kasih sayang orang tua. Saya juga butuh kasih sayang seorang laki-laki. Karena saya merasa dengan adanya saya menikah, saya akan merasakan kebahagiaan yang belum pernah saya rasakan. Ternyata langkah saya itu salah, teman-teman. Yang namanya nikah muda itu nggak ada yang apa ya? Maksudnya kalau belum mapan itu kan, aduh bahaya ya. Maksudnya berpengaruh juga gitu karena ekonomi belum stabil. Saya nikah juga nenek saya nggak apa namanya nggak setuju karena pengen nenek saya tuh jangan nikah dulu kan masih kecil gitu baru juga lulus sekolah udah minta nikah tapi ya gimana gitu ya udahlah terus aku nikah sama dia. Di situ saya hamil hamil ya teman-teman hamil juga saya tetap kerja teman-teman saya tetap mencari nafkah dengan cara saya tarik suara biar buat nambah-nambah ekonomi kebetulan suami saya juga belum punya kerjaan gitu jadi saya apa bekerja gitu dan pada saat itu saya melahirkan anak saya dan saya tuh merasa apa ya namanya kok gini ya nikah muda itu nggak enak aku bilang begitu apalagi anak aku kan capek ngurus anak capek belum dimusuhin mertua kan karena aku juga masih labil gitu masih masih apa namanya masih anak-anak pikiranku belum dewasa aku sering konflik sama suami aku sama mertua aku sering konflik teman-teman nah pada saat anak aku udah 2 tahun aku tuh izin sama suami karena job nyanyi itu udah nggak ada karena memang mungkin karena saya melahirkan anak gitu anak saya juga masih kecil jadi saya tuh udah stop nggak nyanyi lagi dan teman-teman saya juga tahu kalau saya tuh udah vakum ditarik di dunia tarik suara saya merasa aduh kalau kayak gini terus saya nggak punya uang aku bilang gitu aku izin sama suamiku boleh nggak kalau saya berangkat ke luar negeri kemana katanya ke Taiwan aku bilang begitu kamu mau ke Taiwan kata mantan suami saya katanya iya aku bilang mau ngapain kamu ke Taiwan saya pengen punya rumah sendiri saya kalau numpang di orang tua kamu itu tiap hari ribut terus kata saya begitu saya sakit hati aku bilang aku pengen mandiri aku bilang kan nyanyi juga job sepi karena mungkin teman-teman saya merasa saya itu udah vakum saya pengen cari duit aku bilang gitu ya karena dia juga sadar kalau dia tuh belum bisa ngebahagiain aku dia tuh ngizinin teman-teman ngizinin ya udah deh kata dia gitu tapi kamu serius mau ninggalin aku sama anak aku bilang kan ninggalin juga sebentar cuma 3 tahun doang gitu ya udah deh hati-hati dia tuh ngizinin tanda tangan teman-teman aku berangkat di PT di PT itu aku tuh ingat anak aku terus aku tuh sedih dalam hati aku gini serius nih aku mau pergi jauh ninggalin anak gitu sedangkan aku aja yang apa kurang kasih sayang orang tua gitu ditinggal-tinggalin terus gitu masa aku mau ninggalin anak aku tapi gimana lagi kalau aku nggak kerja ya istilahnya nggak mau pergi nggak ke Taiwan ya aku nggak punya duit aku bilang begitu karena memang apa ya ya bukannya apa-apa ya teman-teman ya aku tuh orangnya tuh nggak suka nganggur gitu loh aku tuh udah biasa mandiri dari sekolah kan tahu sendiri ya aku tuh cari duit gitu nyanyi dari sana ke panggung gitu dan pada saat itu saya pergi ke Taiwan dan oh cobaannya luar biasa banget teman-teman 1 tahun di Taiwan nenek saya itu sakit-sakitan dan meninggal teman-teman aku telepon mama mah pulang dong aku bilang sekarang kan kan aku manggil nenek aku tuh Emi kan udah pergi aku bilang mama pulang aku bilang nah mama saya kan masih di sana di Arab ya dari saya sekolah mama aku tuh di Arab terus teman-teman karena dia sadar kalau dia tuh single parent kalau dia nggak kerja siapa yang mau kasih uang gitu kan dia tuh dia tuh bilang ya udah kalau memang kamu nyuruh saya pulang deh iya mama udah tua mah aku bilang sambil ketawa ya aku waktu itu aduh jadi mama tuh pulang ngurusin anak aku itu cuma 1 tahun dan eh, ketika nenek saya ketika mama saya pulang mama saya tuh sakit-sakitan terus teman-teman entah kenapa nenek mama saya tuh sakit-sakitan terus karena saya tahu mama saya itu punya punya sakit asma yang saya tahu mama saya hanya punya sakit asma ternyata sakitnya itu komplikasi teman-teman aku bilang mama kenapa aku mukanya pucat
mama tuh sakit perut katanya gitu. Pokoknya badan tuh nggak enak katanya gitu. Yaudah mama cek deh, aku bilang di ronsen ada sakit apa. Ternyata pas dokter cek itu emang sakitnya itu banyak banget. Ada apa ya namanya, ada lambung, ada paru-paru, ada darah tinggi, udah pokoknya banyak banget, ada asma, udah campur aduk ya, maksudnya komplikasi lah gitu. Saya tuh ngedenger mama saya tuh sedih banget teman-teman. Nah ketika itu mama saya bilang, mama udah agak enakan nih badannya. Itu 1 tahun aku berobatin mama ya, mama berobat gitu, berobat jalan 1 tahun teman-teman. Nah 1 tahun itu mamaku ngerasa sehat. Mama tuh bilang, kamu tahu nggak suami kamu selingkuh? Masih mah, aku bilang, siapa yang ngomong? Banyak yang ngomong katanya. Pantesan dia nggak telepon aku 2 bulan, aku bilang gitu. Terus nggak ngasih anak aku gitu, nggak ngasih anak aku uang gitu, kata mama. Enggak katanya. Jadi aku tuh ngehidupin mama sama anak aku teman-teman waktu itu karena apa ya namanya, suami aku nggak ada komunikasi sama saya gitu. Dan mama tuh mungkin kasihan sama saya. Mama saya tuh izin sama saya, boleh nggak kalau mama berangkat lagi ke Arab? Aku bilang, kok mau ke Arab lagi? Bukannya mama lagi sakit? Enggak, mama nggak sakit katanya, mama sehat. Dia tuh optimis teman-teman pengen berangkat lagi karena memang masih muda, usianya tuh 44 tahun mama saya. Dan itu eh, aku 2 tahun di Taiwan, mama saya tuh berangkat ke Arab. Saya juga nggak tahu kalau mama saya berangkat ke Arab teman-teman. Saya kaget pas mama saya bilang, Mama lagi di PT katanya. Kok mama tega banget mau ninggalin Amoy? Anak aku namanya Gamora, cuma dipanggilnya Amoy. Mama kok tega banget mau ninggalin Amoy? Kata mama gini, ya kalau mama nggak berangkat ke luar negeri, mama ngandelin anak, mama nggak mau. Apalagi 1 tahun mama sakit pakai uang kamu, katanya nanti kamu nggak punya uang. Aku bilang, ma jangan kayak gitu. Aku bilang begitu. Yang namanya aku kerja buat orang tua aku, yang penting mama sehat, jangan mikirin apa-apa. Mama saya optimis, nggak mama mau berangkat. Terbang pun saya nggak tahu teman-teman. Terus sore jam 7 lebih ada telepon dari Indonesia, dari sponsor mama saya bilang begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, aku bilang, jangan nangis ya. Maksudnya apa sih nih orang? Aku bilang gitu kan kaget ya. Kenapa? Mama udah nggak ada katanya. Hah? Maksudnya gimana? Mama udah nggak ada. Aku langsung lemes, langsung nggak tahu mau ngomong apa. Cobaan itu berturut-turut. 1 tahun nenek saya meninggal, 2 tahun mama saya meninggal. Yang saya sedih itu meninggalnya itu di negara orang gitu loh teman-teman. Apalagi dari Arab ke Indonesia tuh kepulangan jenazah itu nggak mudah gitu loh, nggak cepat gitu, minimal 2 bulan, 1 bulan lah minimal. Dan saya bingung, saya mau bilang ke siapa. Otomatis saya hubungin suami saya, suruh pulang gitu, ngabarin gitu. Nah dia tuh pulang, pulang itu dia ngurusin orang-orang rumah gitu. Terus ke sana ke sini, ada titik temu, pihak kantor telepon saya katanya, saya mau mulangin mama, tapi mungkin mau ngurus-ngurus dokumen dulu katanya. Nah, ketika satu bulan lebih itu mama saya tuh jenazahnya baru sampai Indonesia, udah dikebumikan teman-teman, dan belum sampai di situ cobaan hidup saya. Mungkin setelah mamaku dikebumikan beberapa minggu kemudian ada kabar suami aku tuh menikah lagi. Tapi kenapa nggak izin sama saya kalau dia tuh mau nikah? Saya tuh sampai berpikir, kok tega ya orang begitu gitu. Saya tuh istrinya loh, saya istrinya. Dan yang lebih sakitnya itu dia tuh menikah dengan teman saya, teman sekolah saya, dan itu tetangga saya, teman-teman. Aduh, saya waktu itu depresi, saya nangis sendiri. Saya merasa saya tuh kayak nggak, hidup itu kayak gimana gitu ya, kayak udahlah mau mati aja, aku bilang gitu. Sampai aku tuh udah putus asa kalau inget-inget momen apa memori itu, kayak sakit ya teman-teman. Saya ngerasa saya itu nggak sebahagia mereka. Dari kecil saya sengsara teman-teman. Sekolah aja saya nekat, modal nekat. Ya, saya biayain sekolah aja saya pribadi. Saya dari panggung ke panggung. Lulus sekolah saya nikah. Saya berpikir adanya saya menikah muda itu saya mendapatkan kebahagiaan, merasakan kasih sayang sosok bapak. Ternyata malah membuat saya hancur ketika saya menikah itu karena ekonomi belum stabil. Saya juga masih labil gitu, belum belum dewasa, masih anak-anak. Oke, saya bangkit berdiri, saya nggak boleh terpuruk. Kalau saya sakit, nggak ada yang peduli sama saya, kata saya begitu. Saya di sini kerja, aku bilang, saya di negara orang saya kerja. Aku cuman ngerasa kayak, apa aku udahan aja, mesti udah aja gitu, kayak
apa ya, mudahin aja hidup ini, toh hidup juga begini gitu. Maksudku kayak nggak ngerasain kebahagiaan gitu. Kapan sih saya tuh bahagia gitu? Pada saat itu saya berteman, ketemu, kenalan dengan teman saya. Dia itu agamanya Kristen, teman-teman. Saya nggak tahu kalau dia itu beragama Kristen. Saya itu kan orang yang fanatik ya, fanatik di mana anti banget berteman dengan orang Kristen apalagi ya. Pokoknya saya tuh paling paling ngerasa saya tuh paling suci gitu loh. Dan saya jujur, saya ingat dulu itu ketika setiap saya lewat gereja, saya tuh bilang gini, tempat ibadahnya orang kafir gitu. Kalau lihat gambar Yesus, lihat salib, benci aja kayak ngerasa, ih, kalungnya salib gitu ya. Pokoknya kalau ada orang pakai kalung salib tuh aku ngerasa, ih, orang kafir pakai kalung salib gitu kan. Karena saya belum mengenal kebenaran, teman-teman. Pokoknya saya mengintimidasi lah istilahnya, menghakimi mereka. Tetapi aku lihat itu mereka itu baik-baik. Aku pernah berpikir, orang Kristen kok baik-baik ya? Orang Kristen kok nggak pernah ngebales ya? Orang Kristen kok kalau dibully nggak pernah kayak ngebully balik ya? Aku sempat bertanya begitu. Dan aku sempat mikir, waktu itu kan ada kejadian apa ya namanya? Kejadian gereja dibakar gitu. Saya ngerasa, saya pernah berpikir seperti ini. Kok gereja dibakar, mereka biasa aja. Maksudnya tuh kayak nggak ngebales, nggak pernah aku dengar orang Kristen ngebom masjid kan, nggak pernah, saya belum pernah. Tapi saya benci gitu loh. Padahal saya tahu mereka itu baik, gitu. Tapi saya benci. Lewat gereja aja saya nggak sudi gitu loh. Kalau lewat gereja saya berpikir, ngapain sih saya lewat ke gereja ini, ibadahnya ibadahnya orang kafir, aku bilang begitu. Dan ada kesempatan, teman-teman, mungkin ini rencana Tuhan, saya berteman dengan orang Kristen. Saya berteman dengan dia, saya nggak tahu latar belakang dia apa, keluarganya gimana, agamanya apa, karena saya nggak menanyakan itu. Dan pada saat itu dia bilang, eh, maksudnya saya tahu gitu, kalau dia itu Kristen. Terus saya bilang, kamu Kristen ya? Kamu kok tahu? Tadi ibu kamu bilang ke aku, dia mau kebaktian. Kebaktian itu apa? Aku bilang, itu kan ibadahnya orang Kristen, kebaktian itu. Kata dia, iya, aku orang Kristen. Masa kamu orang Kristen? Saya bilang gitu. Aku nggak mau berteman sama kamu. Loh, kamu kenapa nggak mau berteman sama aku? Enggak lah, kamu orang kafir, nggak mau. Kamu orang Kristen, nggak mau. Kenapa? Aku bilang. Karena memang saya tuh udah didoktrin dari kecil, teman-teman. Nenek saya pun bilang, orang Kristen tuh nyembah nyembah patung. Orang Kristen itu nyembah manusia. Orang Kristen itu katanya sesat, kafir, nggak percaya Tuhan. Kitabnya orang Kristen katanya palsu. Dan saya tuh terdoktrin, tanpa tahu kebenaran, saya terdoktrin oleh kata-kata nenek saya, kakek saya, karena kakek saya juga pesantrenan, teman-teman ya. Dia juga orang-orang yang agamanya taat gitu. Dan guru Islam saya pun bilang kalau orang Kristen itu ya apa mempercayai kitab yang sudah direvisi. Pokoknya udah didoktrin lah gitu, udah di apa ya namanya, udah dibilangin yang enggak tentang kekristenan. Disitulah muncul rasa benci, rasa kayak mereka itu di mata saya itu gimana gitu ya. Lewat gereja aja nggak sudi gitu. Kalau lihat orang-orang di TV aja, orang Kristen saya lewatin, nggak pernah aku tonton karena memang saking benci gitu. Dan pada saat itu saya berteman sama orang Kristen. Ini rencana Tuhan, ini lucu banget. Aku bilang, yaudah lah kalau kamu orang Kristen aku nggak mau berteman sama kamu, kita udahan aja bertemannya. Aku bilang gitu, kita biar apa. Tapi aku tuh mikir, iya ya. Di saat aku lagi kebingungan, di saat aku lagi frustasi, di saat aku lagi sendiri, di saat aku lagi mungkin kalau nggak ada dia, nggak ada teman yang baik sama saya, mungkin saya udah bunuh diri. Karena memang tekanan, teman-teman, tekanan hidup yang luar biasa, yang memang saya kehilangan sosok orang tua yang saya sayangi, kehilangan suami saya yang saya harapkan gitu. Lambat laun saya mulai apa namanya toleransi, meskipun hati saya sedikit menolak ya. Saya berpikir begini teman-teman,
Pokoknya saya harus masukin dia ke Islam. Karena hanya Islamlah kebenaran. Tetapi dia tuh kuat imannya, teman-teman. Saya tuh tanya sama dia, kamu tuh yakin banget sama Yesus Kristus itu kenapa? Karena Tuhan saya juru selamat saya. Masa Tuhan Yesus juru selamat kamu? Dia kan Nabi, Nabi Isa. Masa, kata dia gitu. Bukan Nabi Isa, katanya. Nabi Isa sama Yesus itu beda loh. Beda gimana? Orang di Al-Quran ada kok Nabi Isa itu Tuhan kamu. Terus pokoknya ngata-ngatain, tapi dia tuh sabar, teman-teman dibilang. Gak apa-apa, kamu kan gak tahu apa-apa. Ya Tuhan, ampunilah Marisa. Marisa tidak tahu apa yang Marisa perbuat. Kamu tuh yang gak tahu, aku bilang. Emang kamu tahu tahu Yesus itu nabi dari mana? Dari Al-Quran. Oh ya, kalau saya sih Yesus itu bukan nabi, Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat saya. Tanpa Yesus saya tidak akan selamat. Saya itu ketawa teman-teman ngeledekin. Nih ya, dengerin ya, aku bilang begitu. Keselamatan itu hanya ada di apa namanya? Kebaikan. Misal kita baik, kita ibadahnya tekun sama Allah, baru kita mendapatkan surga. Ya itu kan agama kamu, ajaran kamu katanya. Enggak, enggak, bukan ajaran saya, kata dia tuh begitu. Saya semakin optimis, pokoknya saya harus masukin dia ke Islam. Dan pada saat itu teman-teman ada video viral, yaitu video Israel sama Palestina, di mana saya membela Palestina, dia membela Israel. Karena Palestina itu berpengaruh banget ya teman-teman, dia itu adalah tempat tigaknya khilafah negara Islam ya. Dan Israel itu kan negara bangsa pilihan Tuhan ya menurut orang Kristen. Dan ini tercatat di Alkitab ya teman-teman ya, puji Tuhan. Saya itu emosional karena memang saya bilang, pokoknya aku apa namanya nggak suka sama kamu. Aku bilang aku mau apa ya namanya nggak mau berteman sama kamu lagi karena konflik agama terus. Tapi hati saya tuh kayak ngajak, pokoknya awas ya, lu harus harus pindah nih ke Islam nih, harus nih dengan cara apapun kamu harus pindah ke Islam. Kata dia gini, enak aja mau masukin aku ke Islam. Emang ada keselamatan di agama kamu? Ada dong, aku bilang gitu. Hanya di Islam lah jalan keselamatan. Mana buktinya? Saya nggak bisa buktiin, teman-teman. Kan memang nggak ada ayatnya. Orang nggak sholat sehari aja masuk neraka ya, teman-teman ya. Dan dia tuh bilang, mana katanya nubuatan nabi kamu, mana mukjizat nabi kamu? Karena saya cari di Al-Quran juga, yaudah saya nggak mau nyenggol-nyenggol ya teman-teman. Saya karena nggak puas, saya nyari di Google teman-teman. Tahu aja ada gitu. Mukjizat Nabi Muhammad gitu. Ternyata teman-teman, saya ketiknya apa, keluarnya apa. Wah, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Firman yang luar biasa. Pada saat itu, aku lupa teman-teman, malamnya itu aku nantang Tuhan. Karena saya merasa teman saya itu optimis bahwa agamanya lah yang kebenaran gitu loh. Saya bilang sama dia gini, kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, kalau memang Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup menurut kamu, kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, coba datang ke mimpi saya. Soalnya saya sering melihat kesaksian orang yang mimpi Tuhan, sakit disembuhkan Tuhan Yesus, naik haji bertemu Tuhan Yesus. Saya nggak percaya, aku bilang. Masa kamu nggak percaya? Itu kesaksian yang benar loh. Ya kan saya nggak tahu itu kesaksian benar atau enggak, kata saya begitu. Ya karena kamu belum mengalami, kata teman saya. Iya juga ya, aku bilang begitu. Tapi aku tetap nggak percaya teman-teman. Saya optimis sama agama saya. Coba kalau memang Tuhan kamu adalah Tuhan yang benar, datang ke mimpi saya. Saya tantang Tuhan Yesus. Jam 5 sore, itu masih debat teman-teman. Dari pagi sampai sore masih debat tentang agama. Karena saya optimis dia harus masuk ke Islam. Dia tuh ngirimin saya firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa yang bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya nggak ngerti teman-teman. Saya nggak ngerti. Meskipun dia ngirimin firman Tuhan. Saya nggak paham. Ini maksudnya apa gitu. Ngirim firman Tuhan tuh apa gitu. Saya nggak paham. Karena mungkin saya belum di zaman Tuhan ya. Belum mengetahui kebenaran. Hati saya juga masih tertutup. Jadi disitulah saya nggak paham gitu. Dan pada jam 5 itu, saya tuh ngetik gitu. Mukjizat Muhammad gitu ya. Ngetik. Ternyata yang keluar itu teman-teman Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Karena saya kan belum pernah baca Alkitab, saya juga nggak tahu isi Alkitab seperti apa. Matius juga saya nggak pernah tahu. Isi Alkitab pun saya nggak pernah tahu. Pegang pun nggak pernah. Karena saya bukan orang Kristen, teman-teman. Saya pembenci Kristen gitu loh. Gimana saya mau punya ini?
Karena kata Ustadz saya, Injil itu, Alkitab itu kitab yang palsu, kata Ustadz saya. Gimana saya mau baca ya teman-teman, lihat aja nggak pernah. Aku bilang, ini apa? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Aku bengong, teman-teman. Ini apa sih? Aku bilang gitu ya. Tapi tiba-tiba saya ngerti gitu loh. Bahwa ini adalah firman Tuhan Yesus gitu loh. Aku kaget pas baca, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Hah? Tuhan Yesus berkuasa di sorga dan di bumi? Pas saya baca ke bawah, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Berarti Yesus Kristus hanya menyertai orang-orang Kristen dong. Pas saya baca ke tengah, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Terus gimana dong nasib saya? Aku bilang begitu. Sedangkan saya belum dibaptis. Ajaran Yesus aja saya nggak tahu kayak apa. Gitu loh. Dan pada saat itu teman-teman, luar biasa jamahan Tuhan, jamahan Roh Kudus ya teman-teman. Saya merasakan kehadiran Tuhan pada saat itu. Entah kenapa lidah saya mengaku teman-teman. Dan saya spontan, "Ya Tuhan, aku mau mengikut Engkau." Kalau saya ingat teman-teman kejadian itu, wah luar biasa. Mungkin orang yang belum mengalami nggak mungkin percaya, tapi saya saksi di sini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup teman-teman. Bapak yang setia, saya merasakan kehadiran Tuhan. Ketika itu, saya bertanya sama Tuhan gini, "Ya Tuhan, kok Tuhan baik ya sama aku? Tuhan, kenapa Tuhan memilih aku?" Aku bilang begitu. Secara tidak langsung, Tuhan seperti nyata teman-teman. Tuhan memberikan saya firman yang luar biasa. Pada Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Saya setiap ngomong sama Tuhan, Tuhan jawab oleh firman. Saya jujur teman-teman, saya di sini belajar dengan Tuhan Yesus. Saya dan Tuhan yang tahu. Saya merasakan kehadiran Tuhan, dan Tuhan Yesus mengajarkan saya segala sesuatu yang belum pernah saya ketahui dengan secara rohani. Haleluya teman-teman, saya saksi di sini. Terus saya bertanya lagi sama Tuhan, "Ya Tuhan, saya orang berdosa. Saya orang berdosa Tuhan. Saya pembenci Tuhan, pembenci kekristenan. Saya pernah menghujat Tuhan Yesus, ya Tuhan ampunilah aku. Aku tidak tahu Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang hidup. Aku tidak tahu." Tuhan Yesus berikan lagi saya firman yang luar biasa teman-teman. Pada Lukas pasal 5 ayat 32. "Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Wah, luar biasa. Luar biasa teman-teman. Pada saat itu saya berkata sama Tuhan, "Saya mau bertobat Tuhan. Saya mau mengikutimu." Saya dikasih tahu lagi sama Tuhan teman-teman. Firman yang belum pernah saya temukan di Al-Quran saya. Belum pernah teman-teman. Ini firman yang sangat-sangat membuat saya damai sejahtera di dalam Tuhan. Pada Yohanes pasal 14 ayat 27. "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu," kata Tuhan Yesus. "Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saya langsung berkata, "Saya nggak gentar Tuhan. Karena aku percaya Engkau menyertai aku senantiasa sampai akhir zaman. Firman-Mu nyata di dalam hidup saya. Dan saya bersaksi di sini. Saya merasakan damai, kepahitan, kepedihan hidup saya. Sekarang saya tidak merasakan itu lagi. Penyesalan tidak ada. Karena saya merasa saya adalah pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Yang Tuhan selamatkan. Itu janji Tuhan. Untuk saya. Untuk semua. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman Tuhan yang luar biasa loh. Karena saya berbuat dosa. Meskipun saya merasa saya itu baik. Belum tentu. Karena sebiji sawi pun dosa kita tidak layak masuk ke kerajaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, teman-teman.
Justru Yesuslah jalan keselamatan kita. Dialah jalan kebenaran. Saya kaget teman-teman. Saya berpikir, oh my God. Orang Kristen yang saya benci, Tuhan Yesus yang saya benci, gereja yang saya benci. Mereka itu adalah, oh my, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak nyangka teman-teman. Saya jadi orang Kristen aja nggak nyangka. Ini Tuhan yang memilih saya, bukan saya memilih, tetapi Tuhan memilih saya dan saya mengikut Tuhan sekarang. Karena ada dialah gembala yang baik. Gembala yang baik rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan kita tidak perlu dibela. Tuhan yang membela kita. Tuhan memberi hidup. Tuhan memberi keselamatan, teman-teman. Saya bandingkan teman-teman di sini. Hanya di dalam Yesus ada damai, sejahtera, dan sukacita. Saya merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami Tuhan, teman-teman. Di situ saya bersaksi pada malam ini, merasakan kebaikan Tuhan, teman-teman. Merubah hidup saya yang tadinya saya merasa sendiri. Tidak punya bapak, teman-teman. Saya selalu dihina, dibully, teman-teman. Saya katakan, kamu tidak punya bapak. Kamu anak haram. Tetapi pada malam ini saya katakan, saya punya Bapa yang setia di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Saya bersaksi bahwa Dialah Juru Selamat, teman-teman. Dia adalah Juru Selamat manusia. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus adalah jalan kebenaran, teman-teman. Jangan pernah meninggalkan Tuhan untuk kalian yang terdoktrin dari kecil. Bahwasannya sudah didoktrin oleh orang tua kalian bahwa kekristenan adalah sesat. Yesus Kristus bukan Tuhan. Anda salah. Ayo datang kepada kebenaran. Agama boleh banyak. Carilah keselamatan. Karena agama tidak bisa menyelamatkan kita. Kebaikan tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi karena kasih karunia, kita diselamatkan. Kita dilayakkan masuk kepada kerajaan Allah. Karena Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tapi aku tidak percaya kalau aku kudus. Makanya aku butuh juru selamat untuk menyelamatkan aku. Karena aku merasa aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Kecuali kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, teman-teman. Kata Tuhan, akulah pokok anggur. Ini firman yang membuat saya nangis pada saat itu. Saya membaca aja sampai merinding, teman-teman. Saya merasa bahagia gitu. Bahwa saya adalah orang pilihan, teman-teman. Pada Yohanes pasal 15 ayat 5-6, kata Tuhan Yesus, akulah pokok anggur. Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini mengerikan, teman-teman. Ini tentang keselamatan dan kebenaran. Karena upah dosa adalah maut. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan, teman-teman. Kita manusia berdosa. Semua orang berdosa, teman-teman. Sekalipun nabi, sekalipun rasul, dia berdosa. Tentu dia membutuhkan juru selamat, teman-teman. Saya baru tahu, teman-teman. Ternyata agama itu tidak bisa menyelamatkan. Hanya kasih karunia yang bisa menyelamatkan kita. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, dia akan selamat. Dia akan mendapatkan keselamatan kekal. Untuk kalian ya, yang terdoktrin, ayo cari kebenaran, hidup kesempatan. Untuk apa kita hidup? Ketika kita mati, kita akan dibuang ke dalam api. Untuk apa?
Nggak ada gunanya. Karena bagi saya sekarang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata teman saya, kamu nggak takut jadi pengikut Tuhan? Saya nggak pernah takut jadi pengikut Tuhan. Saya bangga sama Tuhan Yesus. Saya bersuka cita dan damai di dalam Tuhan. Karena Tuhan baik sama saya. Ketika Yesus berkata, di akhir zaman, domba-dombaku akan mendengar suaraku dan akan mengikut aku. Aku sedih dan bahagia. Bahagia di mana aku akan selamat. Tuhan akan mendengar domba-dombanya. Tetapi bagaimana dengan mereka yang belum mengenal Tuhan? Makanya tugas kita adalah mengabarkan kabar baik. Mengabarkan keselamatan bagi mereka yang belum mengenal kebenaran, teman-teman. Makanya Yesus berfirman, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya setiap malam berdoa, ya Tuhan, jadikan aku anakmu. Biar saya bisa bersaksi, ya Tuhan. Atas kemuliaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas kebenaran. Atas kasih karuniamu, Tuhan. Bukannya saya sok pinter, teman-teman. Ini tentang keselamatan, jangan main-main. Untuk apa kita hidup ketika kita meninggal, kita dibuang seperti ranting yang kering ke dalam api. Ingat teman-temannya, neraka itu hanya untuk iblis, bukan untuk manusia. Kita adalah kesayangannya. Ayo teman-teman cari kebenaran. Materaikanlah firman ini Daniel. Di akhir zaman akan banyak orang yang menyelidikinya. Dan pengetahuan akan bertambah, kata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang yang dijamah melalui channel-channel YouTube. Melalui media sosial. Karena Tuhan Yesus bekerja dimanapun. Firman Tuhan penuh kuasa, nama Tuhan penuh kuasa. Saya akan bersaksi, mukjizat Tuhan di dalam hidup saya sangat luar biasa. Saya merasakan damai ketika saya mau bunuh diri, teman-teman. Ketika saya mau bunuh diri, sekarang saya tidak berpikir ke sana, karena saya ada Tuhan yang baik kepada saya, memberikan kesempatan untuk saya. Dia sayang sama saya, teman-teman. Dia Bapak yang kekal, mengasihi saya. Luar biasa, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan kemarin, ketika saya pertama kali masuk gereja, teman-teman, saya nangis. Oh, ini rencana Tuhan, saya bilang. Saya orang yang benci kepada gereja, lewat gereja aja saya tidak sudi. Lewat gereja saja saya tidak sudi. Dan pada saat itu, teman-teman, saya masuk ke dalam gereja, teman-teman. Untuk apa? Untuk baptisan, teman-teman. Saya bertobat. Mengikut Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Saya bertobat, teman-teman. Saya berkata sama Tuhan, ya Tuhan, ternyata di dalam gereja itu damai, teman-teman. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya dipanggil sama Bu Gembala suruh ganti baju. Ayo, Marisa ganti baju dengan teman-teman yang lain yang mau baptis. Saya di kamar mandi nangis sama Tuhan. Tuhan, ini rencanamu. Saya menggunakan baju putih yang suci ini, Tuhan, saya bilang. Tuhan baik banget sama aku. Orang yang benci kepada orang Kristen, kepada Tuhan Yesus. Ternyata saya menjadi pengikutmu, ya Tuhan. Jadilah kehendakmu. Aku ketika di depan dengan teman-teman baptisan saya, ketika Bu Gembala khotbah, di depan layar ada sebuah firman yang luar biasa, di mana Tuhan menyelamatkan bangsa Mesir pada saat itu. Saya merasakan kehadiran Tuhan, teman-teman. Saya nangis, nggak bisa saya ngomong. Saya cuma berkata, ya Tuhan terima kasih, ya Tuhan terima kasih. Karena nggak bisa ngucapin apa-apa lagi. Saya cuma bilang terima kasih. Saya mengenal kebenaran Tuhan. Bilang, untuk apa saya hidup, teman-teman, sekali lagi? Kalau entah nanti kalau kita meninggal, kita akan dibakar. Untuk apa? Karena upah dosa adalah maut. Ingat, teman-teman, kita butuh juru selamat. Karena agama tidak bisa menyelamatkan kita. Ayo kita pakai logika kita. Hidup adalah kesempatan. Carilah kebenaran. Jangan kita berpikir, yaudahlah saya terlahir dari agama Islam. Ya udah Islam aja sampai mati. Yang jadi pertanyaannya, ada tidak keselamatan?
teman-teman, ini kesempatan untuk kalian, ya. Dan saya dibaptis, saya merasakan damai sejahtera. Oh, puji Tuhan, saya jadi orang Kristen sekarang, jadi pengikut Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sampai, oh, nggak nyangka. Sampai sekarang saya nggak nyangka. Makanya saya terus bersaksi tentang kamu, mengabarkan kabar baik, mengabarkan kemuliaan Tuhan. Karena saya percaya, kesaksian yang benar. Biarkan orang yang mendengar kesaksian saya terberkati, orang yang sudah mengenal Tuhan maupun yang belum mengenal Tuhan. Karena saya setiap berdoa, ya Tuhan, jamahlah juga mereka yang belum mengenal Engkau. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah Bapa yang baik ya Tuhan, Bapa yang kekal. Ketika saya dulu berpikir bahwa agama Kristen itu sesat, kitabnya palsu, ternyata saya salah teman-teman. Inilah kebenaran, ini firman Tuhan yang luar biasa. Ini janji Tuhan teman-teman, jangan takut kata Tuhan. Sebanyak 365 kali, secara tidak langsung Tuhan katakan, jangan pernah takut setiap hari kepada kita orang-orang percaya. Kalau ada yang bilang, kitab orang Kristen itu palsu, kasihan kalian itu didoktrin. Ayo cari kebenaran, jangan kena doktrinan. Pakai logika. Ini tentang keselamatan, bukan main-main. Ayolah lidahmu mengaku, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Menerima sebagai Juru Selamat kalian. Tidak ada keselamatan lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Janji Tuhan akan digenapi. Saya akan setia kepada Tuhan sampai maut. Sampai kapanpun, meskipun ke depannya aku akan mendapatkan cobaan. Tetapi saya percaya Tuhan akan menyertai saya senantiasa sampai akhir zaman. Janji Tuhan akan digenapi. Saya akan setia kepada Tuhan karena Tuhan juga setia kepada saya. Saya akan menyanyikan persembahan untuk Tuhan. Sampai mati, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku percaya Tuhan, janjimu ajaib. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak untuk kesaksiannya. Sampai di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Oh ya, sorry. Ternyata saya yang salah. Iya. Terima kasih. Puji Mbak Tuhan, Marisa. Pak. Luar biasa sekali. Ya, jadi teman-teman, apa yang dialami oleh Mbak Marisa, kiranya bisa jadi berkat buat kita semua, karena memang Tuhan itu harus dialami. Betul. Bukan kata orang, ya, atau bukan hanya berdasarkan doktrin. Tetapi kalau kita mengalami, maka itu akan menjadi suatu kehidupan, pondasi kehidupan yang sangat penting di dalam hidup kita. Ingat, di dalam hidup ini kesempatan itu hanya sekali. Artinya selama kita masih hidup di dalam dunia, inilah kesempatan bagi kita untuk mempercayai dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman Tuhan bilang di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya percaya bahwa teman-teman juga masih tinggal di bawah kolong langit. Kecuali Anda sudah tinggal di atas langit, nah itu lain cerita. Tapi selama manusia masih tinggal di bawah kolong langit, firman Tuhan, Kisah 4 ayat 12, kita tidak bisa selamat kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 juga dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Betul. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku.
Jadi jelas teman-teman bahwa kalau kita mau datang ke Tuhan, mau datang kepada Bapa, itu hanya melalui Tuhan Yesus. Betul. Jadi jangan pernah mau disesatkan karena banyak orang berpikir Tuhan Yesus berbicara tentang Bapa itu bicara tentang seksualitas. Bahwa ada Bapa, ada istri, ada anak. Bukan Itu itu salah. maksudnya. Bukan, Ya. betul. Itu adalah penyesatan-penyesatan yang diberikan oleh setan masuk di dalam hidup manusia. Sehingga orang tidak sadar. Jadi mereka mengait-ngaitkan soal tentang Tuhan itu dengan soal seksualitas. Soal seksualitas itu hanya soal jasmani. Itu hanya karunia Tuhan. Supaya manusia bisa menikmati kebahagiaan. Soal Tuhan itu soal roh. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan soal seksualitas. Kenapa kita disebut anak Tuhan? Kenapa dia disebut sebagai Bapa? Karena itu menunjukkan kedekatan antara kita dengan dia. Jadi Bapa itulah yang bertanggung jawab atas hidup kita dan bagaimana dekatnya antara anak dengan Bapa. Kalau Tuhan itu sebagai pribadi yang tidak digambarkan sebagai Bapa, maka akan repot sekali manusia. Karena apa? Karena kalau kita membutuhkan Tuhan, kita tidak bisa datang setiap saat. Coba perhatikan ya. Ini penjelasan yang di dalam Alkitab sangat sempurna teman-teman. Jadi tidak bisa dibantah kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Ya, karena disebut sebagai langit dan bumi akan berlalu. Ya, ini firman Tuhan tidak bisa dibantah. Iya, Tuhan katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Betul, ya. Jadi ini tidak bisa dibantah kalau ini firman. Jadi kenapa kita disebut sebagai anak dan dia disebut sebagai Bapa? Karena kita dekat dengan dia. Kalau bukan Bapa dengan anak, kita tidak bisa sembarang datang. Kita tidak bisa berdoa 2 kali dalam sehari. Apalagi 3 kali. Apalagi 5 kali, apalagi berkali-kali. Hanya anak yang bisa datang setiap saat. Kalau orang lain, coba perhatikan. Om saja atau paman saja, kita datang 2 kali saja dalam sehari, nanti dia bilang tidak ada kerjaan, kau cuma kesini terus kerjaanmu. Karena apa? Karena hubungannya jauh. Tapi kalau Tuhan yang kita katakan, yang selalu ada nasihat, berdoalah setiap waktu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa datang 5 kali sehari atau 6 kali, apalagi 7 kali. Kalau dia bukan Bapa kita nggak bisa datang. Betul. Dan karena dia Bapa, kapan saja kita datang, maka dia welcome. Ya, mau jam 2 pagi, mau jam 1 pagi, Tuhan itu welcome. Karena kita anaknya. Apalagi kalau Tuhan itu mungkin dalam paradigma kita, bahwa dia pribadi yang goib, atau pribadi yang jauh, atau pribadi yang tidak tersentuh, maka sudah tidak ada harapan untuk manusia bisa mendekat kepada dia. Tapi kalau dia disebut sebagai Bapa, maka kapanpun Anda datang, dia sambut kita. Jadi bahasa-bahasa firman Tuhan itu jangan dikait-kaitkan teman-teman dengan berarti Tuhan itu seksualitas. Ada Bapa, mana mamanya, mana bidannya. Nah, ini lebih kacau lagi nih. Orang-orang yang sesat pikir karena dikuasai setan pikirannya, maka dia menyuarakan hal-hal yang terus untuk membawa orang semakin tersesat, semakin jauh dari Tuhan. Jadi apa yang dialami oleh Mbak Marisa, dulu dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan. Sekarang Mbak Marisa tidak bisa membantah dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Mbak Marisa adalah saksi Tuhan saat ini. Ia menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai terlambat teman-teman, jangan sampai terlambat karena hidup kita ini singkat. Kalau Anda mati di luar Tuhan Yesus, maka setan akan langsung terkam Anda dan dibawa ke alam maut. Dan tidak ada kesempatan untuk bisa pulang ke surga. Tidak ada kesempatan. Betul. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Tuhan Yesus sudah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada Haleluya. seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kita mau Haleluya. datang kepada Tuhan pakai apa, teman-teman? Mau pakai pesawat? Nggak bisa. Pesawat habis bahan bakar, dia harus turun lagi. Dan juga pesawat tidak tahu alamat itu kemana. Surga itu tidak tahu alamat. Ya, tidak ada petunjuk untuk bisa ke sana. Hanya Tuhan Yesus. Karena dia datang dari surga, maka dia bisa membawa kita kembali ke sana. Dan itu bukan hanya perkataan. Dibuktikan. 2000 tahun yang lalu ada 500 mata. 500 orang. Jadi ada 1000 pasang mata lebih yang menyaksikan secara langsung dia terangkat naik ke langit, naik ke surga. Haleluya. Itulah membuktikan bahwa dialah jalan. Kalau cerita yang tidak ada saksinya, itu bisa menyesatkan orang. Karena apa? Karena tidak ada saksinya. Tapi kalau Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan dari 500 orang lebih. Dan di Indonesia juga diakui bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Cuma Indonesia memakai kata Isa Al-Masih, ya, memakai pandangan yang tertulis dari bangsa Arab, tetapi itu adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan teman-teman, hanya dialah yang dari surga dan hanya dia yang bisa bawa kita ke surga. Oke, luar biasa sekali Mbak Marisa. Dan pada malam hari ini, kira-kira mungkin saya sedikit bertanya nih kepada Mbak Marisa. Kan ikut Tuhan Yesus itu harus pikul salib, Mbak. Iya. Ya, artinya salib itu apa? Salib itu menderita karena kebenaran. Kenapa menderita? Karena setan tidak suka dengan kebenaran. Setan akan memakai orang-orang untuk membenci kita. Betul. Setan akan memakai orang-orang, bahkan mungkin akan membunuh kita. Karena setan itu rajanya kejahatan. Setan itu haus darah. Setan itu pribadi yang sangat jahat, sangat keji. Dialah dibalik daripada kematian semua manusia. Dialah yang menciptakan kebencian di dalam manusia, sehingga manusia saling membenci dan ujung-ujungnya manusia saling membunuh. Karena apa? Karena setan itu sangat jahat. Nah, saya mau bertanya sedikit nih. Kira-kira Mbak Marisa, kalau misalnya Tuhan Yesus menetapkan Mbak Marisa harus pikul salib, dan kemudian misalnya terjadi aniaya atau mungkin Mbak Marisa dibunuh oleh karena nama Tuhan, oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus, kira-kira komitmen apa yang Mbak Marisa bisa berikan kepada Tuhan, yang bisa disaksikan pada malam hari ini? Teman-teman bisa mendengarkan komitmen apa yang bisa Mbak Marisa sampaikan kepada kita semua. Apakah Mbak Marisa akan meninggalkan Tuhan atau maju terus sekali Tuhan, tetap Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itulah harga mati? Silakan Mbak Marisa bisa sampaikan supaya bisa menguatkan bagi orang-orang yang mendengarkan link ini, tayangan ini. Ya, kira-kira komitmen apa kalau misalnya Mbak Marisa ditetapkan untuk dianiaya atau mungkin dibunuh karena nama Tuhan Yesus? Silakan Mbak Marisa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan buat saya. Karena di dalam Yesus ada keselamatan. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah juru selamat saya. Juru selamat Anda semua. Juru selamat manusia. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan, teman-teman. Saya tidak takut apapun yang terjadi. Saya pernah berdoa sama Tuhan begini. Ya Tuhan, kenapa ya orang Kristen masuk Islam dipuji, tetapi orang Islam masuk ke Kristen tidak diingini atau dibenci? Tuhan jawab, teman-teman, oleh firman-Nya yang luar biasa. Pada Yohanes pasal 15 ayat 19, Tuhan katakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingat teman-teman, kita milik Tuhan. Jangan pernah takut sama dunia. Kalaupun ke depannya saya dianiaya, diusir, atau dibenci, tidak masalah. Karena saya tahu, jika saya dibenci, kamu akan dibenci, kata Tuhan, oleh semua orang, oleh karena namaku.
Tetapi yang bertahan akan selamat, kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan berfirman, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya, teman-teman. Masa depan kita ada di tangan Tuhan, teman-teman. Jangan pernah takut, jangan pernah patah semangat. Kalahkan dunia. Karena saya tahu, teman-teman, yang kita lawan itu bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara. Kuasa-kuasa kegelapan. Tapi jangan pernah takut, teman-teman. Kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. 365 kali Tuhan katakan jangan takut di dalam Alkitab. Secara tidak langsung Tuhan menguatkan kita, jangan pernah takut apapun. Karena saya merasakan kehadirat Tuhan, saya percaya Tuhan akan selalu bersama saya. Dan bersama-sama orang percaya. Itu janji Tuhan. Saya nggak takut lagi. Haleluya, luar biasa ya. Teman-teman, itulah komitmen daripada Mbak Marissa, bahwa sekalipun dia harus mati karena nama Tuhan, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Haleluya. Haleluya. Ya. Apa yang dicari manusia di dalam dunia ini adalah keuntungan. Dan pokoknya kalau untung itu adalah kebahagiaan. Nah, Paulus berkata mati adalah keuntungan. Jadi luar biasa ini pesan yang diberikan oleh Mbak Marissa sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus. Dan Mbak Marissa ini adalah sangat baru di dalam Tuhan. Dan ini juga satu pukulan buat orang-orang Kristen ya, yang terlahir dari Kristen dari sejak di dalam kandungan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga mengasihi Tuhan dan Anda juga mau maju untuk Tuhan? Ya. Dan kalau saya lihat dari bagaimana Mbak Marissa berbicara kepada kita pada malam hari ini, saya melihat bahwa Mbak Marissa adalah orang yang sangat tekun membaca firman Tuhan. Amin. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang dipahami, dan juga bukan hanya dipahami, saya lihat dilakukan oleh Mbak Marissa, dan itu adalah menjadi bagian dari dalam hidupnya. Nah, Anda yang terlahir sebagai Kristen, ya jangan cuma baca WA setiap hari atau baca Facebook, baca firman dong. Supaya apa? Supaya jadi pintar, supaya nggak gampang disesatkan. Karena penyesat sangat banyak di dunia ini. Didoktrin atau diberikan pengajaran-pengajaran yang mana orang sering menyangkal ketuhanan Tuhan, menyangkal ketuhanan Tuhan Yesus. Mereka berkata bahwa masa Tuhan berkolor, masa Tuhan lahir dari rahim wanita, masa Tuhan mati di salib. Nah, ini adalah bahasa-bahasa setan yang ditaruh di dalam pikiran manusia, dikeluarkan oleh manusia lewat mulutnya. Dan kalau Anda tidak kuat iman, maka Anda akan tersesat. Anda akan percaya kepada omongan-omongan setan seperti ini. Oh iya ya, Tuhan kok berkolor ya? Seharusnya kan Tuhan tidak berkolor. Anda tidak tahu. Itu menebus orang berdosa. Karena apa? Karena Adam dan Hawa begitu mereka jatuh di dalam dosa, maka mereka telanjang. Siapa yang mau tebus itu kalau bukan Tuhan? Ya. Jadi jangan Anda bilang Tuhan berkolor. Itu karena dia sayang sama manusia. Dialah yang menebus dosa manusia. Kalau dia tidak tebus, manusia masuk neraka semua. Tidak ada kesempatan untuk manusia bisa masuk surga karena manusia ada di dalam tangan setan. Ya. Kalau misalnya orang bilang, masa Tuhan mati di salib? Itu omongan setan, teman-teman. Iya. Karena apa? Karena ingat Abraham dengan Ishak. Ya, bagaimana Abraham diperintahkan Tuhan untuk menyembelih anaknya sendiri. Itu adalah gambaran daripada Bapa di surga akan menyembelih sendiri anaknya yang tunggal yang dia kasihi. Itulah di kayu salib. Makanya orang tidak mengerti. Orang pikir Abraham hanya melakukan pengorbanan. Itulah intinya. Karena manusia tersesat dibodohi setan, maka manusia akhirnya tambah diperparah dengan orang-orang yang mengatakan, masa Tuhan disalib? Itulah kebenaran, teman. Karena dia harus disembelih. Makanya Abraham itu disuruh menyembelih anaknya. Gitu. Jadi pintar-pintar sedikit ya. Karena itulah kebenaran. Di dalam Tuhan Yesus kalau saya mau cerita, dari sudut mana saja, tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan. Dan dia mengasihi kita semua.
dia ingin kita semua selamat. Ya, terima kasih Mbak Marisa atas kesaksian yang luar biasa. Kami Bapak, sangat diberkati. saya Dan mau ya, kasih satu firman untuk teman-teman di sini yang menyaksikan, ya biar mereka silakan, kuat di dalam Tuhan. 1 silakan. Petrus 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat teman-teman, ya. Kita harus jaga keimanan kita karena iman yang menyelamatkan kita dan doa adalah kekuatan. Terus berdoa di dalam Tuhan dengan penuh kepercayaan. Senantiasa kamu akan mendapat. Ketoklah kata Tuhan, kamu akan mendapat. Mintalah maka akan diberikan. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, teman-teman, ya. Lawan kita bukan darah dan daging, ya teman-teman. Lawan kita si iblis, teman-teman. Ingat, di dalam Tuhan ada keselamatan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Segitu saja. Haleluya. Ya, luar biasa teman-teman. Firman Tuhan sudah jelas menuliskan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, lawanlah iblis. Lawanmu adalah iblis yang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Makanya jangan heran kalau ada orang sedikit-sedikit seperti singa dia mau terkam orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena sebetulnya iblis yang ada di dalam mereka. Makanya mereka benci sekali sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itulah kebenaran. Iblis itu adalah kejahatan. Dan Yesus adalah terang. Amin. Kalau Makanya dia benci. Aku adalah terang. Ya, iblis itu sangat benci kepada manusia. Benci kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau orang sudah seperti singa yang mau terkam orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah kebenaran. Makanya Tuhan Yesus sudah ingatkan lewat Petrus, 1 Petrus 5 ayat 8. Lawanlah iblis, lawanmu adalah iblis yang berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, jadi kuatlah, berdoalah dengan sungguh-sungguh, rajin membaca firman Tuhan dan menyembah, karena hanya dialah keselamatan daripada manusia. Terima kasih Mbak Marisa, doa kami buat Anda supaya semakin luar biasa di dalam Tuhan. Saya percaya Mbak Marisa satu kali kelak akan dipakai dengan luar biasa untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Karena Anda mempunyai roh yang menyala-nyala, ya. Haleluya. Itu harus terus dikembangkan supaya semangat untuk membagikan kasih Tuhan itu bisa sampai kepada orang-orang. Karena banyak manusia yang tersesat, mereka tidak mengerti siapa Tuhan, mereka tidak tahu bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus disalib, terus apa yang dilakukan Tuhan Yesus sampai ditelanjangi di kayu salib, yang mereka bilang, Tuhan kau berkolor. Nah, itu. Terus kemudian mereka bilang lagi, Tuhan kau lahir dari rahim wanita. Ya, kalau tidak lahir dari rahim wanita, mau lahir dari mana, teman? Itu memang konsep kerja Tuhan. Waktu dia turun dalam dunia, tidak mungkin dia turun dari surga. Kalau dia turun dari surga, turun ke bumi, hancur, mati semua manusia. Ya, makanya dia harus mengambil rupa manusia supaya manusia itu tidak kaget. Ya, jadi pikiran itu cerdas sedikit lah, jangan dibodohi setan, dikuasai setan, hanya bisa terus menghakimi dan akhirnya ditunggangi setan untuk menjadi bodoh dan Anda menjadi sesat dan juga menyesatkan orang lain. Karena apa? Karena selalu berpikir, loh, kok Tuhan lahir dari rahim wanita? Ya, yang namanya jadi manusia itu harus lahir dari rahim wanita. Tidak mungkin keluar dari pohon. Ya, tidak mungkin turun dari langit dalam rupa yang sebenarnya, karena itu akan berbahaya. Ya, malaikat saja turun dari langit, kalau berdiri di depan saudara, Anda bisa langsung pingsan dan tidak bangun-bangun itu, karena malaikat itu adalah makhluk yang kudus. Kalau manusia ini sudah jatuh ke dalam berbagai dosa, ya, tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan sekali lagi, jangan sampai terlambat. Tuhan ingin supaya kita semua pulang ke surga. Nah, dengarkan sekali lagi ini saya jelaskan, bahwa kenapa kita disebut anak, kenapa dia disebut bapak, supaya kita bisa pulang ke surga. Jadi kalau anak mau pulang ke rumah orang tuanya kan gampang. Ilustrasinya kan begitu, teman-teman. Ya. Jadi jangan Anda dipakai setan. Loh, kok ada anak Tuhan?
Masa Tuhan beranak? Kalau kita anak, maka kita gampang pulang ke rumah papa. Saya punya anak dulu waktu masih kecil. Kalau sudah bunyi bel sekolah, mereka pulang ke rumah orang tua dengan sukacita. Kenapa mereka bisa pulang ke rumah saya? Karena anak saya. Kenapa kita bisa pulang ke surga? Karena Tuhan Bapa kita yang punya surga, makanya kita bisa pulang. Kalau Anda tidak memanggil dia Bapa, maka tidak ada kesempatan Anda untuk pulang ke surga. Ya. Kita manusia semuanya sama-sama ingin pulang ke surga. Nah, satu lagi, banyak orang berkata Tuhan tidak bisa disekutukan dengan manusia. Kalau Tuhan tidak bisa disekutukan dengan manusia, pada saat Anda rindu untuk pulang ke surga, mau ngapain di sana? Kita akan bersekutu dengan Tuhan di sana. Kita akan begitu dekat dengan Tuhan. Kita akan ada di dalam satu hubungan yang begitu luar biasa indahnya. Karena kita akan bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau Anda tidak percaya bahwa Tuhan bersekutu dengan manusia, jangan mimpi pulang ke surga. Berarti Anda sudah tersesat kepada apa yang Anda pahami, pikiranmu yang bodoh, maka Anda selalu berkata bahwa Tuhan tidak mungkin disekutukan. Tuhan itu sekutu manusia. Ingat dari Taman Eden, Adam dan Hawa itu sekutunya Tuhan. Teman berbicara. Jangan bodoh teman-teman. Ya, kenapa saya bisa jelaskan seperti ini? Karena kami punya Roh Kudus. Orang-orang Kristen itu diberikan Roh Kudus, pewahyuan. Jadi kami ngerti. Jadi itu sebabnya kita ini menjadi teman sekutunya Tuhan. Makanya dia disebut Bapa, kita disebut anak. Oke? Dan saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan turun di dalam setiap hidup kita dan membuat kita bisa mengalami terang Tuhan dan bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dan saya berdoa sekali lagi supaya kita semua bisa pulang ke surga. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mbak Marisa. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan. Amin. Shalom. Shalom.